Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membuka ruang diskusi publik atas video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kita jadikan ini bahan diskusi, kalian bebas untuk memberikan opini kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam kita bersosial media. Dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung membahas video yang pertama, teman-teman. Waduh, RS dan AK bisa dijemput paksa atas laporan Eki Sujana. Bukan kebencian. Satu hal lagi jangan lupa. Ini saya baru dapat SP2HP. Nih. Nah, SP2HP tentang laporan saya kepada Roy dan Kozinudin. Udah 3 kali mereka manggil. Nah, ini 3 kali dipanggil baru nanti. Hah? Nih, lihat nih. Kepada laporan saya kepada Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin. Sudah yang ketiga. Artinya bakal dijemput paksa. Iya dong. Jemput paksa. Gitu. Kemungkinan Roy akan masuk lagi ke terkait masalah. Iya, tapi kasus beda, nggak ada urusan sama ijazah. Berbeda atas ini. Kasusnya dia menghina saya, tuyul, ya tuh, dan pengkhianat, pecundang. Nah, dia harus. Jadi oleh karena itu singkat cerita aja ya. Iya Bang. Dia lolos dalam soal ini, ada lagi ini, jangan lupa ya. Tapi saya kasih excuse. Kalau Roy dan Ahmad Kozinudin, saya masih anggap sahabat, merasa keliru, minta maaf, saya maafkan. Masih ada kesempatan untuk restoratif justice, sekalipun di awal dikatakan bisa dijemput paksa karena 3 kali dipanggil mangkir, teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya. Kalau saya dijadikan Host nyaris ngakak, pengacara Dr. Tifa terlalu jujur. Apa sih? terdakwa ya ketakutan. Oke. Siapa sih yang nggak takut di sidang gitu kan? Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau ditaruh di itu. Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ya? Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan. Oke. I love you, babe. I love you. Berarti pengacaranya bertolak belakang statement pernyataannya dengan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa dan pengacaranya kok beda-beda jawabannya ya. Dr. Tifa dikatakan kalian takut untuk masuk ke pokok perkara untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi seperti apa yang kalian tuduhkan. Kalian takut. Dan Dr. Tifa beberapa kali mengatakan saya tidak takut. Kalau saya takut kenapa saya hadir di persidangan, mau bersidang dan sebagainya. Saya tidak takut, tapi pengacaranya terlalu jujur. Siapa sih yang nggak takut kalau jadi terdakwa? Kami semua ketakutan katanya. Next kita ke video selanjutnya. Survei ini ungkap fakta menakutkan dari PSI dan Jokowi. dari PSI dan Jokowi. Cukup besar kemungkinannya. Ini menakutkan mungkin bagi partai lain Bang Andi ya. Bagi partai Nah, lain. kalau misalkan eksekutifnya apa kira-kira Bang? Kalau Abang Andi iya. tadi aman dulu nih Abang. karena terus terang kalau kita mandatnya itu kita fokus untuk membesarkan partai. Berkali-kali Mas Kaisang itu selalu mengingatkan bahwa fokus kita adalah membesarkan PSI. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berbuat sesuatu. Selama ini kan kalau kita posturnya seperti yang ada sekarang, kita kan tidak cukup signifikan bisa mewarnai politik Indonesia gitu loh. Jadi nggak ada gunanya juga kalau kita misalnya nggak punya kaki-kaki yang kuat di parlemen. Nah ini yang sedang kita bangun nih, kaki-kaki yang kuat. Ini real ini nih. Institusi, kekuatan institusi. Real politik ya. Real politik. Jadi menguasai parlemen dulu ya. Atau enggak bahasanya Bang Andi minimal 8%. 8%. Itu Apakah 8% itu enggak ini realis? secara teoritik ya 8% itu ya. Apakah 8% itu realis atau enggak? Kita lihat hasil survei coba yang nomor 2. Ya, ini. Nah, ini dia. Jadi salah satu surveyor yang diduga indikator itu membuat simulasi yang ternyata beda dengan survei lain. Jadi mereka melakukan simulasi jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini dan Joko Widodo adalah ketua Dewan Pembina, maka partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu Bapak pilih di partai berikut ini? Di sini ternyata meningkat. Kalau sebelumnya Pak Jokowi belum ketua Dewan Pembina, di angka 3,8. Kalau Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina, itu melesat jadi 10,1. 10,1. Dua digit. itu
gue komentar tentang itu ya, Bang. Itu lumayan gede juga kalau apalagi Gede kalau misalnya banget ya, pasti semuanya ketakutan 10,1 teman-teman. Ya, itu angka yang kuat banget teman-teman ya. Kita next ke nggak bisa nggak sih jadi ketua umum PSSI? Selamatkan sepak bola kita Pak, zaman Bapak kita berani panggil Timnas King. Ya, pendukung ya Timnas Ultras Garuda menuntut Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum PSSI. Bisa saja sih, cuman itu kan gimana dari presiden jadi ketua umum PSSI kan gimana? Ya, mungkin menjadi pembina lah atau apa ya teman-teman ya. Era Pak Jokowi, wah kuat banget Timnas Indonesia. Tapi hari ini kok bukannya upgrade tapi malah menurun teman-teman ya. Agak kecewa sih melihat 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia ketika melawan Vietnam dan Singapura. Sungguh sangat mengecewakan. Kalau misalnya pra-peradilan saya lalu berlanjut atau kemudian persidangan akan dimulai, ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pekerjaan saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain, ya di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa saya sekarang ini begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang melingkupi, yang menjadi ancaman bagi umat manusia, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah berhijrah, saya kemudian berkhitoh ya untuk kembali menjadi tugas saya menjadi intelektual publik, untuk bisa berbakti, untuk bisa mengabdikan ilmu saya, banyak ilmu saya yang lain yang bisa saya gunakan untuk melakukan kajian dan mencari penelusuran serta menghasilkan solusi insya Allah. Salah satunya adalah sahabat semuanya sebangsa dan setanah air. Pada tanggal 3 Agustus 2026, saya sudah menyampaikan melalui berbagai macam media sosial bahwa saya berhijrah ya, saya berhijrah dari persoalan polemik ijazah Joko Widodo ya, Presiden RI ke-7 yang diduga palsu gitu ya. Nah, saya berkomitmen betul ya untuk betul-betul melaksanakan apa yang saya sebut sebagai hijrah, dan saya kemudian akan mengawal berbagai macam isu-isu yang lain. Banyak sekali komentar-komentar yang bernada positif mendukung saya untuk berhijrah, maupun yang juga bernada negatif, dan banyak juga yang mempertanyakan kenapa saya berhenti perjuangan saya di dalam menegakkan kebenaran terkait dengan isu ijazah Joko Widodo ini. Ya, pada kesempatan ini ya, pada video ini saya sampaikan bahwa sesungguhnya yang saya maksud sebagai hijrah itu bukan seperti itu. Tetapi Anda perlu ketahui ya bahwa saya di dalam polemik ijazah Joko Widodo ini memerankan diri saya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti, sebagai ilmuwan dengan ilmu saya ya, ilmu kedokteran maupun ilmu neuroscience behavior. Saya sudah melakukan. Ada peneliti membahas fisiknya Pak Jokowi, ada peneliti mengatakan otak Jokowi mau diketapel, ada Jokowi yang mengatakan hanya orang gila seperti kami ini yang bisa menghancurkan Jokowi katanya. Ya, berbagai penelitian yang bermula dari sejak pertama kali muncul ijazah ini ya, ijazah yang kemudian disebut sebagai ijazah Joko Widodo ini tanggal 22 Oktober tahun 2022. Sejak itu saya melakukan observasi, saya melakukan penelitian, saya mengumpulkan segala macam bukti-bukti sampai kemudian muncullah edisi yang kedua ya dari ijazah ini ya, yang diupload oleh orang bernama Dian Sandiutama ya di tanggal 30 Maret 2025. Lalu kemunculan berikutnya yang ketiga adalah pada tanggal 22 Mei 2025 ya. Jadi ini adalah spesimen-spesimen yang saya koleksi, saya kumpulkan dan menjadi bahan kajian saya sejak tahun 2022. Saat ini sudah tahun 2026. Jadi dan beberapa hasil penelitian saya sudah saya bukukan, ada 2 buku ya terkait dengan penelitian ini, yaitu Jokowi's White Paper yang saya sudah luncurkan tanggal 28 Agustus 2025, dan kemudian buku yang kedua yang terkait dengan neuropolitika, sakit telingaku. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Nggak dengar suara siapa sih? Jika saya menjadi presiden, mungkin jika saya menjadi presiden, Denny Indrayana sebut Prabowo paradoks, keliru dan ucapan terbolak-balik. Orang-orang ini suka banget jadi presiden.
Kalau beliau kabinetnya, saya presidennya. Ini adalah kumpulan orang-orang yang merasa lebih pintar mengelola negara dari semua pemerintahan yang ada di Indonesia. Potensial. Maka Sampai membuat kabinet bayangan, dan Denny Indrayana mengatakan jika saya akan menjadi mengangkat presiden, satu staf. nggak bakalan kamu jadi presiden. Itu apa ya teman-teman? Bumi berhenti berputar kalau Anda jadi presiden. Ya nggak bakalan. Ya coba aja nyapres. Udah jangan nyapres aja, gubernur coba. Nggak bakalan ada yang pilih, gubernur DKI aja saja. Khusus presiden yang tugasnya tiap hari Paling pintar. memberikan kritik. Begitu beliau menjadi presiden, siapa yang menjadi anggota kabinet? Siapa yang kemudian Merasa bisa paling beliau pintar ajak dari berlari pemerintahan memberantas hari ini. korupsi? Ketua-ketua partai. Kita butuh presiden yang memang bicara kepada rakyat dan memberikan arah pemberantasan korupsi misalnya. Tapi sayangnya pidato-pidato presiden akhir-akhir ini, dan beliau sendiri juga kalau bicara di luar teks memang cenderung ada kekeliruan. Itu juga pasti yang bikin teks juga deg-degan itu kalau presiden pidato. Problemnya antara narasi dan orasi presiden dengan aksinya nih jaraknya kadang-kadang 180 derajat. Dengar-dengar di podcastnya Deddy Corbuzier, mereka akan membuat seperti kabinet bayangan ini seperti kayak menggalang dana, tapi lebih ke dalam pembahasan itu lebih ke memungut pajak teman-teman, ya, memungut pajak, dan mereka akan kayak membuktikan mana yang lebih efisien, mana yang lebih berdampak ya ketika mereka memungut pajak. Negara memungut pajak, apa saja yang negara lakukan dari uang pajak tersebut, dan apa saja yang mereka bisa lakukan dari uang pajak mereka teman-teman ya. Kemudian dia mengatakan capek dia bayar pajak 2 kali. Aduh, kocak banget sih. Apa sih mau mereka ini teman-teman ya? Jangan kedok, hati-hati. Uang itu bisa menggoda siapapun. Jangan kalian merasa, mereka ini merasa bahwa mereka bisa mengelola uang dengan benar, ya. Mereka bisa lebih pintar dari orang lain mengelola uang, dan mungkin mereka tidak akan lakukan korupsi atau apa. Ya, ini uang ini bisa merubah karakter orang. Uang ini bisa merasuki orang untuk melakukan kejahatan. Ya, dalam kitab Bible saya mengatakan bahwa ada 2 tuan, ya, Allah dan Mammon. Mammon itu berbicara tentang harta, uang, kekayaan, ya. Jadi orang itu bisa cenderung hatinya kepada harta dan juga kepada Tuhan. Itu berbanding hampir setara teman-teman. Ini uang yang menggiurkan ini. Mereka merasa mereka bisa mengelola uang, ya, dengan transparansi. Itu mulut saja teman-teman ya. Aduh. Berbeda. Next saja kita. Seperti saya pernah ditanya, kalau Pak Prabowo tidak lagi bersama Gibran, bagaimana? Karena di sana ada ketua parpol A, B, C, D yang sangat menginginkan itu menjadi wakil Pak Prabowo. Itu satu keinginan yang wajar. Bukankah satu partai politik memang didirikan itu untuk merebut itu kekuasaan itu? Dan salah satu cabang kekuasaan kan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dan seterusnya kan. Ya kan, kami berusaha selalu, karena kami sudah menetapkan Pak Jokowi sebagai patron panutan kami dalam berpartai di PSI ini. Maka sampai dengan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada SCTV dan Bung Rey adalah bahwa kami tegak lurus mengawal ya, Prabowo Gibran pasangan Pak Prabowo Gibran ini bahkan sampai 2 periode. Ya, itu yang ditanya lagi kalau Pak Prabowo nggak mau gitu. Ya kami belum diberikan masukan apapun apabila ada hal seperti itu. Toh Pak Prabowo juga belum menyatakan sikap akan seperti apa, karena kan banyak juga dari partai-partai yang ada mengatakan kita beresin dulu republik ini, jangan ujuk-ujuk udah bicara tentang pilpres ke depan. Next teman-teman. Kalau dikatakan ijazah Jokowi palsu, yang memasukkan siapa? Apakah Pak Jokowi yang memalsukan? Kalau Pak Jokowi dituduh memalsukan, di mana dipalsukan? Oleh siapa? Ya, di mana? Ini yang harus ditindaklanjuti oleh semua penuding-penuding palsu-palsu ini. Tidak mungkin kalau menurut saya Pak Jokowi sendiri yang memalsukan. Kalau memang itu palsu ijazah diterima dari UGM, berarti Universitas Gajah Mada lah yang menjadi sasaran, yang harus digugat. Kemana digugat? Bukan ke pengadilan negeri.
Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini masalah kewenangan, disalahgunakan, abuse of power. Kan itu. Jadi ini kemudian orang-orang yang merasa berkepentingan, seolah-olah dia punya kepentingan akan ijazah ini. Legal standingnya, apa kepentingannya, apa yang dirugikan terhadap dia. Ini pun saya persoalkan ini. Saya jangan kalah dulu dia. Kalau misalnya ijazah saya, oh Pak Binsar, ijazahmu itu semua mulai dari SD sampai perguruan tinggi profesor, itu palsu. Dari mana saudara tahu itu palsu? Buktikan. Kalau saudara mengatakan itu palsu, siapa yang menggugat atau menuduhkan? Dia yang buktikan. Ya, dia dong yang membuktikan. Yes. Ini loh Pak. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi dan pengacara selama ini itu berdasarkan dengan hukum. Besar. Ini ijazah Dan itu hakim pun pandangan yang palsu, sama nggak benar nih. Loh, kalau begitu saya bertanya, loh siapa yang menerbitkan ijazah saya ini? Wah, akan saya sebutkan semua perguruan tinggi yang Pernah saya berkuliah. Ini juga ini yang Pak Jokowi. Apa yang rupanya yang dipersoalkan? Ijazahnya katanya palsu. Siapa bilang palsu? Oh, hasil penelitian. Oh, kalau hasil penelitian, ijazah siapa? Ada aslinya enggak yang diteliti? Oh, tidak, hanya fotokopi. Loh, kok dibilang palsu? Kalau itu pandangan hakim yang jujur seperti itu sebenarnya. Ada yang bilang Prabowo harus pecat Gibran. Tunggu dulu. Emangnya presiden bisa langsung pecat wakil presiden? Jawabannya tidak. Coba buka Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A. Wakil presiden hanya bisa diberhentikan kalau terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Belum selesai. Pasal 7B mengatur prosesnya harus lewat DPR, diperiksa Mahkamah Konstitusi, lalu diputuskan oleh MPR. Artinya apa guys? Surat terbuka bukan surat pemecatan, opini bukan putusan hukum. Jadi kalau ada yang menggiring opini seolah presiden tinggal bilang Gibran dipecat, maaf, itu bukan cara kerja konstitusi Indonesia. Silakan berbeda pendapat, silakan mengkritik, tapi jangan sampai opini mengalahkan fakta. Ya, dia kan mau jadi presiden. Jokowi kuasai Jawa, Gibran bidik luar Jawa, strategi besar menuju 2029 mulai terbaca. Sejumlah pengamat mulai membaca pola yang menarik. Jika selama ini Jokowi dikenal kuat di Jawa, maka Gibran disebut bisa saja diarahkan membangun basis politik baru di luar Jawa. Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua, isu Gibran berkantor di IKN pun dianggap bukan sekadar urusan pemerintahan. Ada yang melihatnya sebagai langkah politik jangka panjang untuk menancapkan pengaruh di wilayah yang selama ini belum menjadi pusat pertarungan elit nasional. Pertanyaannya, apakah ini upaya membangun identitas politik Gibran sendiri? Atau justru strategi memperluas warisan politik Jokowi ke luar Jawa? Sebab satu hal yang pasti, jika Gibran hanya hidup dalam bayang-bayang Jokowi, 2029 akan sangat berat. Tetapi jika berhasil menguasai kantong-kantong suara luar Jawa sejak sekarang, peta politik nasional bisa berubah total. Menurut kalian, benarkah Gibran sedang dipersiapkan menguasai basis suara luar Jawa untuk Pilpres 2000? Ya, bisa dikatakan masih Aduh. Baru mau ngomong, udah lihat video Mas Tris. Analisa metadata, tiba hanya karena usia. Ini hipotesis kami, ini bukan ayah kandung, ibu kandung Pak Jokowi. Coba. Gini apa itu, Bang? Kau keluar Refli Harun, ya, meneriakkan hak asasi manusia, hak asasi Pak Jokowi dan keluarga besarnya bagaimana? Berpikir nggak kau? Yes. Tarik makan kau, konten kau di kuburan orang lain. Parah kali kau. Cari makan konten di kuburan orang lain. Manipulatif. Ya, di Madilog kau merasa, kan ini kena klien prinsipal, kau yang bujuk-bujuk aku. Kukira kau orang baik kau. Sama tiba kau berbulan-bulan kau membujuk saya. Gak bakal mau jujur kau, karena itulah hidupmu. Ya. Itulah hidupmu.
Mana berani kau apa kau? Jujur, memang aku dan kita lah yang membujuk-bujuk Rismond. Setelah Rismond mau, baru pun Roy Suryo perlahan-lahan mau. Coba kau bilang gitu, jujur kau. Jangan sok playing victim. Bukan kok yang menunjuk saya prinsipal Rismond. Saya kan ditunjuk. Tidak ada, saya kan pasif. Kau sama Tifa yang membujuk-bujuk saya masuk ke jurang neraka. Ada. Oke teman-teman, biarkanlah video Bang Rismond tadi itu menutup serangkaian cuplikan video yang menjadi ruang diskusi kita hari ini teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian tentang video-video yang hari ini kita lihat teman-teman ya. Silahkan berikan opini kalian, tulis di kolom komentar, jaga etika dalam berkomentar, dan hindari sekali lagi yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya pamit, see you in the next video and God bless. Bye guys.